Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kancekom dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama saya Zera dalam podcast Ngopiko, ngobrol pagi bersama Kominfo. Tapi mungkin Kancekom di sini masih bertanya-tanya, apa sih itu KIA, apa bedanya dengan akte kelahiran, dan mengapa KIA itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap anak. Bagi para orang tua, calon orang tua, dan juga Kancekom yang peduli dengan hak-hak anak, mari disimak materi ini sampai dengan habis. Saat ini sudah bersama kita Bapak Dedi Supriyadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Zera. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak ya. Semalam baru pulang dari Lombok. Mantap. Sampai jam 2 malam. Okay. Jadi siap untuk memenuhi undangan Kominfo untuk hadir di podcast hari ini. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Baik Pak, hari ini kita akan membahas mengenai KIA. Boleh dijelaskan dulu nih Pak, apa sih itu KIA dan apa sih bedanya dengan akte kelahiran Pak? Ya, baik Mbak Zera. Saya ingin menjelaskan bahwa KIA itu adalah singkatan dari Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak ini sebetulnya betul kata Mbak Zera tadi sangat penting untuk anak-anak kita yang berumur 0 sampai 17 tahun. Di Kabupaten Lahat ada sekitar 120.000 anak menurut data terakhir, kemudian yang sudah mempunyai KIA itu baru 51.000 anak yang sudah mempunyai KIA. Jadi Lahat itu sebetulnya masih di angka 42,39% kepemilikan KIA. Begitu pentingnya KIA sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat itu melakukan sosialisasi, melakukan jemput bola, dan sekarang ini Dinas Dukcapil melakukan pendekatan dan melakukan PKS, Perjanjian Kerjasama atau MOU dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, karena kita memandang bahwa umur 0 sampai 17 tahun itu berada di sekolah. Apa bedanya KIA dengan akte kelahiran, Pak? Ya, KIA itu adalah katakanlah kita katakan KTP-nya anak-anak ya, KTP-nya anak-anak. Jadi kalau umpamakan yang kita katakan tadi bahwa KTP yang sesungguhnya adalah KTP elektronik yang usia warga kita sudah mencapai 17 tahun ke atas. Kemudian akte kelahiran itu beda lagi. Akte kelahiran itu adalah administrasi yang hak anak itu memang harus dimiliki harus betul-betul dimiliki oleh anak. Karena begini, akte kelahiran itu sangat penting jati dirinya, ya. KIA itu sebetulnya jati diri juga, tetapi yang lebih penting memang akte kelahiran ya sebagai jati diri, sebagai hak-hak anak, sebagai administrasi kependudukan anak itu dijelaskan dengan akte kelahiran. Kemudian di akte kelahiran itu juga di Dukcapil tidak sembarang Mbak Zera ya. Harus ada syarat-syarat tertentu ya. Karena begini, kita mengekat artinya pernikahan siri. Nah, pernikahan siri apalagi pernikahan katakanlah di bawah umur ya. Kita sekarang kan ada undang-undang Kemenak itu kan umur 19 tahun baru boleh menikah. Tetapi di kita ada Kabupaten Lahat, ada anak kita yang di bawah 19 tahun itu juga sudah menikah. Nah, ini kalau dibuat di KK berdasarkan umpamakan yang pernikahan di bawah 19 tahun itu belum boleh memiliki KK, apalagi dia mempunyai yang pemakan suami istri sendiri ditambah anak. Nah, kemudian yang terjadi adalah ketika anak-anaknya lahir yang di bawah umur 19 tahun itu, dia nanti setelah umpamakan dibuatkan akte kelahirannya, itu dijelaskan dalam akte kelahiran itu nama ayahnya tidak timbul di sini. Nah, itu yang kita kenal dengan nama anak ibu. Nah, ini bisa diperbaiki ketika nanti ayah dan ibunya sudah 19 tahun ke atas dan memiliki buku nikah. Nah, kalau seandainya yang 19 tahun sudah 19 tahun ke atas, tetapi dia juga belum mempunyai buku nikah, itu tidak bisa juga dipasangkan nama ayahnya timbul di dalam akte kelahiran. Tetap nama anak ibu. Tetapi perbedaan antara KIA dan akte kelahiran jelas bahwa KIA itu adalah katakanlah KTP-nya anak-anak, kemudian akte kelahiran itu adalah dokumen pribadi yang harus dimiliki, yang benar-benar harus dimiliki oleh sang anak. Oke, seperti itu Pak ya, jadi bedanya KIA dengan akte kelahiran.
Nah Pak, seberapa penting sih Pak KIA itu untuk dimiliki oleh setiap anak? Misalnya apakah ada manfaat untuk di administrasi atau bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Sangat penting. Kalau berbicara penting ya, Mbak Zera ya, karena begini, administrasi kependudukan kita selain dari akte kelahiran dimiliki oleh anak, Dukcapil itu juga punya kegiatan untuk kartu identitas anak. Yang kita katakan tadi bahwa KIA itu adalah KTP-nya anak-anak. Kemudian mempunyai keharusan anak-anak kita yang ada di Kabupaten Lahad itu harus mempunyai KIA karena itu sebagai KTP-nya anak-anak gitu ya. Nah, kemudian pentingnya KIA itu ketika umpamakan nanti ada bantuan-bantuan yang harus dibantukan ke anak-anak. Jangan-jangan nanti KIA merupakan syarat. Ketika KIA itu kartu identitas anak itu tidak ada di diri anak itu, jangan-jangan nanti tereliminasi, tidak menerima bantuan oleh gara-gara KIA gitu. Nah, kemudian banyak kepentingan lain juga ketika anak itu mempunyai KIA. Jangan-jangan nanti masuk SD itu harus mempunyai KIA juga yang dipersyaratkan oleh Diknas umpamakan. Iya, salah satu untuk menekan bahwa anak-anak kita harus mempunyai KIA. Jadi sampai sekarang Dinas Dukcapil itu siap untuk meng-KIA-kan anak, membuat kartu KIA anak, kartu identitas anak itu ke Dukcapil, baik itu umpamakan secara kolektif ataupun sendiri-sendiri begitu. Nah, ya tadi Pak ya pentingnya KIA. Nah, mungkin di sini para orang tua ingin tahu nih Pak, bagaimana sih proses pembuatan KIA, akte kelahiran dan syarat-syaratnya apa aja Pak? Kalau KIA itu simple. Dia berawal dari akte kelahiran. Semua dokumen itu sebetulnya Mbak Zera ya, itu bermula dari kakak. Ya, kalau kakaknya itu sudah benar, insya Allah akte kelahirannya juga dirunut benar. Kemudian untuk pembuatan KIA itu harus ada akte kelahiran dulu. Harus ada umpamakan keabsahan dia sebagai anak siapa seperti itu ya. Jadi itu disyaratkan untuk membuat KIA. Jadi untuk membuat KIA itu syaratnya adalah akte kelahiran dulu. Ya, ketika dia sudah akte kelahiran, kita menganggap bahwa kakaknya sudah benar. Ya, jadi ada juga teman-teman kita yang mensyaratkan bahwa kakak juga dibawa, akte kelahiran juga dibawa. Adalah satu lagi, anak yang berumur 0 sampai 5 tahun itu tanpa foto Mbak Zera. Ya, yang KIA ya, KIA lupa saya. Jadi yang 0 sampai 5 tahun itu tidak punya foto. Ya, jadi KIA yang terbit nanti, KIA anak umpamakan 2 bulan, sudah dibuatkan KIA-nya, itu belum ada foto. Karena memang aturannya seperti itu. Tetapi anak yang sudah berumur 5 tahun sampai 17 tahun harus menyertakan foto. Nah, begitu. Jadi foto 2 kali 3 lah gitu. Nanti kita edit, masukkan di kartu. Jadi ada kartunya nanti nama si A seperti itu ya. Apa namanya bla 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 bla, kemudian fotonya terbitlah KIA, kita kasih ke ini. Yang sampai sekarang sudah melakukan kerjasama ke Dukcapil itu ada TK salah satunya TK Dharma Unita kalau nggak salah yang di dekat SMA 1. Tetapi sekarang kita di setiap kegiatan Diknas itu, ini Kepala Dinas Dukcapil turun langsung. Bukan ingin mendominasi, umpamakan ingin secara turun langsung Kepala Dinas kan banyak tugasnya, kenapa harus Kepala Dinas? Enggak. Ini untuk memacu teman-teman kita yang ada di Diknas supaya menghayu-hayukan KIA ini. Jadi KIA itu begitu penting. Jadi kalau umpamakan ada pelatihan operator di Diknas umpamakan, saya turun ke pelatihan itu, saya menghayu-hayukan sekolah-sekolah untuk bekerja sama dengan Dukcapil untuk meng-KIA-kan anak-anak yang ada apalagi umpamakan di desa-desa umpamakan. Kolektif umpamakan SD 1 Kikim Barat umpamakan. Kolektif saja ada 50 umpamakan anak-anak yang 6 lah. Yang 6 sampai 12 tahun umpamakan SD ya. Nah, itu siapa-siapa saja kirim ke kita beserta foto karena kan sudah 6 sampai 12 dia sudah harus ada foto, kemudian akte kelahiran, kemudian kakaknya jika diperlukan, kirim ke Dukcapil, ke Dinas Dukcapil secara kolektif. Nanti kita buatkan kartu KIA-nya
Insya Allah kalau cuma 50 KIA selesailah dalam sehari itu, gampang itu. Itu begitu Pak Mbak Zera. Nah Pak, itu tadi kan proses pembuatan KIA Pak ya, ada yang dari 0 sampai 5 tahun itu belum punya foto, terus yang 5 ke atas sampai dengan 17 tahun itu sudah punya foto, terus ada juga tadi yang sekolah sudah bekerja sama gitu Pak ya untuk pembuatan KIA. Nah kalau dari Disduk Capil sendiri Pak, ada nggak sih Pak inovasi yang bisa mempermudah proses pembuatan KIA dan akte kelahiran, apalagi kan melihat kondisi masyarakat yang mungkin tinggal di desa itu kan jauh tuh Pak untuk mengakses ke Disduk Capil Pak. Kalau dari Disduk Capil sendiri bagaimana Pak? Dukcapil itu sebetulnya kita selalu berencana ya. Kita selalu berencana, tetapi terkadang terkendala dengan sumber daya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Dukcapil itu sebetulnya sudah melakukan WA online itu. Sudah melakukan WA online, tetapi dikarenakan ini bentuknya kartu identitas anak, kemudian yang bersangkutan harus datang ke Dukcapil karena berbentuk kartu, dan kartu ini dicetak oleh mesin tersendiri, gitu kan? Yang punya mesin itu adalah Dukcapil. Jadi kalau kita me-WA-kan, katakanlah menginformasikan bahwa KIA anak ibu sudah selesai, cetak di daerah masing-masing. Tetap jawabannya nggak bisa karena mesinnya juga ada di Dukcapil. Nah, berbeda dengan katakanlah WA online itu ketika masyarakat atau warga yang minta buatkan akte kelahiran. Ya, akte kelahiran. Nah, itu kita tentukan kertasnya, tebalnya berapa, ukurannya berapa, seperti itu ya. Karena itu sifatnya print biasa, print biasa itu bisa di-print di tempat di mana warga berada. Tetapi kalau seandainya mereka untuk cetak KIA atau KTP, karena itu mesin cetaknya itu di Dukcapil, sehingga mereka harus datang ke Dukcapil. Salah satu jalan itu tadi, lebih baik dikolektifkan saja, teman-teman yang ada di SD, di ATK, atau di desa-desa lah, ya katakanlah, untuk datang ke Dukcapil, tapi secara kolektif saja. Jadi kalau umpamakan di atas 5 tahun, dia harus bawa foto gitu kan. Kemudian yang lebih penting lagi, foto itu dinamain di belakangnya. Nah, kalau umpamakan enggak dinamain, ini foto siapa juga. Gitu, ya? Itu yang dikhawatirkan jadi tertukar nanti. Jadi jangan-jangan nanti kan namanya Ellen, tahu-tahu fotonya laki-laki gitu kan. Nah, jadi dinamain dulu di belakangnya biar kita tahu, oh ini namanya ini. Kita setting ke KIA-nya seperti itu. Oke, berarti tadi Pak ya dikolektif gitu Pak ya, mempermudah apalagi yang jaraknya jauh gitu Pak. Nah Pak, membahas lagi tentang KIA dan akte. Ada nggak sih Pak dampak negatif kalau misalnya anak-anak itu sampai dengan umur misalnya 17 tahun gitu Pak ya belum punya KIA Pak? Kalau di KIA sampai saat ini dampak negatifnya belum terlalu terlihat lah ya, belum terlalu terlihat. Jadi karena yang mengsyaratkan apapun belum ke arah KIA. Belum kewajiban jadi Pak. Tetapi akte itu sudah disyaratkan sekarang. Sudah disyaratkan sekarang. Jadi saya juga mendapat informasi dari SD itu ternyata masih banyak anak-anak kita yang belum mempunyai akte kelahiran. Jadi ini tadi kita tetap menginformasikan ke siapapun, baik itu kades, baik kepala sekolah maupun operator yang seperti kita sampaikan tadi ya, supaya yang belum mempunyai akte kelahiran itu supaya dibuat akte kelahiran ke Dukcapil. Kita sekarang itu masih di angka 96,27% akte kelahiran. Jadi ada sekitar 3,70%. Masih belum punya akte kelahiran. Jadi kita sebetulnya tahu ya, by name by address-nya Dukcapil itu tahu di mana tempatnya. Tetapi untuk kita mendatangi pembukaan desa yang bersangkutan itu karena hanya untuk mencetak satu akte kelahiran itu terlalu besar biaya. Jadi kita tetap menginformasikan ke desa-desa supaya anak-anak yang belum diaktekan itu supaya datang ke Dukcapil. Oke, baik. Itu tadi Pak ya, pentingnya punya KIA karena kalau untuk punya KIA kita harus punya akte kelahiran dulu gitu Pak ya. Ya, punya akte kelahiran dulu. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan nih Pak harapan Bapak terkait dengan program KIA dan juga akte kelahiran ini ke depannya bagaimana Pak? Dan juga
pesan-pesan untuk para orang tua nih Pak yang belum mengurus KIA dan akte kelahiran? Ya, salah satu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil sekarang adalah bekerja sama dengan RSUD dan Puskesmas, 35 Puskesmas yang ada di Kabupaten Lahat. Kita akan lakukan PKS, perjanjian kerjasama MOU, ke 35 Puskesmas, nanti harapan kita ya ini ya. Ini sekarang sedang dilakukan negosiasi dengan pihak Dinas Kesehatan atau RSUD yang sudah mendatangi kami. Jadi nanti ibu-ibu yang melahirkan di RSUD setelah dia pulang itu sudah menerima akte kelahiran. Nah itu. Jadi begitu juga dengan ibu-ibu yang melahirkan di puskesmas. Nah, kalaupun umpamakan ini tetap menjadi hambatan, nanti ada hambatan. Jadi saya berharap operator yang ada di RSUD atau operator yang ada di puskesmas untuk segera mengirimkan berkas ke Dukcapil, baik itu umpamakan secara online atau umpamakan secara syaratnya dibawa langsung ke Dukcapil, kita proses. Jadi nanti memang kalau kepengurusan melalui online bisa jadi itu katakanlah kita berbicara masalah durasi ya. Kita tidak bisa artinya secepat kilat untuk memberikan akte kelahiran itu ke yang bersangkutan. Tetapi yang dilakukan kita nanti ke perjanjian kerjasama ke RSUD itu bisa dilakukan. Jadi kalau seandainya pihak RSUD nanti begini, orang Dukcapil, staf kita yang Dukcapil itu nanti ada 2 orang atau 3 orang yang duduk di RSUD. Yang ada itu dengan alat-alat yang kita gunakan di sana. Orang Dukcapil itu standby di RSUD setiap hari kerja. Jadi nanti siapa umpamakan yang lahiran syarat lengkap, ya ini ya harus syarat lengkap nih. Kadang-kadang ada juga masyarakat yang memaksa tapi tidak punya syarat. Tidak bisa juga kita memproses gitu kan. Jadi harus punya syarat dulu, baru kita proses. Jadi nanti di RSUD ada orang kita Dukcapil yang duduk di RSUD dalam rangka percepatan akte kelahiran. Jadi kalau itu insya Allah bisa jalan sama-sama. Itu perjanjian kerjasama yang kita sudah buat, tetapi belum ada negosiasi antara keduanya, bagaimana seperti ini alatnya seperti apa umpamakan. Kalau umpamakan itu ada honorarium seperti apa, ini belum disepakati. Tetapi perjanjian kerjasama itu harus tetap terlaksana. Ada honor atau tidak ada honor antara RSUD dan Dukcapil itu harus bekerjasama. Gitu. Untuk KIA dan akte kelahiran, harapan kami di Dukcapil ini supaya bisa didengar juga oleh aparat di desa. Aparat di desa dalam hal ini Kades lah. Kades di 360 desa yang ada, kemudian ada sekitar 17 kelurahan yang ada di Kabupaten Lahat. Ini segera menghayu-hayukan kepada warganya. Jadi pendekatan yang paling efektif sebetulnya adalah di masjid-masjid. Katakanlah umpamakan setiap hari Jumat, sebelum masuk hari Jumat itu ada pengumuman biasanya di pengurus masjid. Diumumkan itu di masjid. Jadi kalau seandainya ada anak bapak ibu, kalau di masjid nggak ibu ya, kalau hari Jumat ya, katakanlah ada anak bapak yang belum mempunyai akte kelahiran, yang belum mempunyai KIA, supaya dilaporkan dengan Kades, biar Kades yang akan membawa ke Dukcapil seperti itu. Jadi dengan seperti ini Dukcapil juga tidak harus turun ke lapangan. Walaupun kita ada jemput bola ya ke lapangan ya, dengan ini kerjasamanya menjadi lebih baik. Jadi harapan kita Kades-Kades yang ada di Kabupaten Lahat itu untuk segera mengaktekan anak-anak yang belum ada akte kelahiran, kemudian yang belum ada KIA. Itu harapan kami. Ya, terima kasih. Ya, tadi harapannya semoga KIA ini bisa cepat dilaksanakan gitu Pak ya. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang tidak punya akte dan juga KIA gitu Bapak ya. Dari ini segera tambahan sedikit Mbak Zera ya. Itu ketika kita sudah mempunyai dokumen administrasi kependudukan ini, PD-nya beda. Ketika umpamakan kita ada KIA anak kita, cerita-cerita ke tetangga itu, wah, anakku sudah di KIA kan semua, ini gitu kan. Begitu juga dengan akte kelahiran, jelas
artinya anak akunian. Nah, karena ini sudah ada akte kelahiran. Iya, sudah diakui gitu Pak ya. Iya. Ada dokumen Jadi resmi. ada kebanggaan tersendiri ketika kita sudah mempunyai dokumen administrasi kependudukan. Oke, Kancekom, sudah kita dengar bersama tadi bincang-bincang kita membahas mengenai seputar pentingnya KIA dan juga akta kelahiran. Dan saat ini di Dukcapil juga sudah membuat inovasi yang mana mempermudah proses pembuatan administrasi KIA dan juga akta kelahiran. Jadi untuk para orang tua jangan lupa untuk membuat KIA dan jangan lagi ditunda-tunda. Baik Kancekom, sekian podcast Ngopiko kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.